Hey, kalian lagi ngapain? Balik lagi sama gue di Suara Aksara. Buat kalian yang kalau lagi dengerin suara aku di jalan, videonya di close aja dulu. Tujuannya biar kalian bisa lebih konsentrasi saat nyetir atau lagi mengendarai motornya. Karena yang terpenting bagi gue adalah keselamatan kalian. Nanti bisa kok kalian lanjutin lagi di rumah. Bisa didengar sambil rebahan juga. Dan kalau yang lagi dengerin ini udah mau siap-siap tidur, semoga dengan ditemani suara aksara, mimpinya jadi jauh lebih indah. Tapi kalau malah mimpinya jadi buruk, di close aja videonya. Enggak kok, bercanda. Intinya kalian jangan lupa berdoa di setiap kegiatan yang akan kalian jalani setiap harinya, baik itu sebelum maupun sesudah menjalani aktivitas. Oh iya, kalian kabarnya gimana? Semoga kalian selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa ya. Kalau yang lagi sedih semoga segera diberi kebahagiaan. Yang pundaknya udah gak kuat buat nopang beban hidup, semoga diberi kekuatan lagi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal nopang beban itu? Karena hidup yang kita punya belum tentu orang lain ada yang peduli. Jadi harus lebih berusaha lagi buat diri sendiri. Baiklah, kalau semuanya baik-baik aja, izinin aku, Suara Aksara, di podcast Ada Kamu di Langit Senja, yang akan menemani waktu gabut dan overthinking kalian dengan cerita yang semoga ada maknanya. Hai untuk kamu yang berinisial S. Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya Mbak. Kalau kamu lagi dengerin podcast ini, sebelumnya aku minta maaf karena udah menyangkut pautkan kamu di cerita kali ini. Karena sebelum menjadi patah hati terhebat, bagi aku kau adalah jiwa yang sangat ingin aku kejar. Ya, bagiku kau adalah jiwa yang sangat ingin aku kejar dan dapatkan sebelum membuatku mati rasa sungguhan. Maaf ya, kalau selama ini ternyata aku belum bisa buat lepas dari jeratan perasaan itu. Perasaan yang dulu benar-benar aku kunci, yang dengan mudahnya kau dobrak dengan senyuman indahmu. Saat itu aku sadar bahwa aku hanyalah pekecut, sekedar menjadi pengagum rahasia yang gemar melihat foto-foto indahmu di Facebook atau Instagram yang kamu punya. Rasa berdebar ketika berpapasan denganmu terkadang masih terasa sangat jelas di ingatan. Gak tahu ya, mungkin kalian juga pernah ngalamin ketika ketemu sama orang yang benar-benar kalian incar dari dulu itu, jantung yang tadinya normal malah mendadak jadi gak teratur detaknya. Kata orang, cinta itu lahir dari sebuah rasa kagum kita pada orang tersebut. Lalu ada beberapa orang yang menyanggah bahwa cinta itu datang dari sebuah ketertarikan karena wajah ataupun sifatnya. Semua yang dibicarakan mereka adalah fakta. Fakta yang benar-benar gue rasain, gue kagum,
dengan cara dia saat dia berbicara sopan dengan orang lain. Bahkan aku pun mengagumi ketika ia berjalan menggunakan sendal jepitnya. Aneh ya. Oh iya, gue juga tertarik dengan sepasang matanya yang tajam serta paras wajahnya yang indah. Seperti nama tengah yang dia punya, yaitu Purnama. Purnama identik dengan indah, identik dengan menyejukkan yang menerangi gemerlap malam. Saking gue suka banget sama dia, terkadang nih terlihat kilasan wajahnya ketika sedang memandangi langit senja. Langit senja yang mulai berwarna jingga, itu pun teralihkan dengan besitan, apakah aku mampu untuk memilikinya? Aku yang pengecut seringkali membantah kata memiliki dengan mengagumi. Lebih baik seperti ini gumamku, supaya gak ada yang berubah. Karena gue saat itu takut perasaan yang ada malah ngebuat dia jauh begitu, kataku. Gue cuma mau bilang ke kalian, stop, jangan ikuti pola pikir gue itu. Nanti kalian bakal nyesel kalau pada akhirnya orang yang dulu sangat kalian sayangi malah disayang dan dimiliki oleh orang lain. Gak apa-apa, ungkapin aja. Barangkali dia juga punya perasaan yang sama. Perihal ditolak itu bukan permasalahan. Jangan kamu sembunyiin perasaan yang kamu punya. Ayo, coba ungkapin, dan aku tunggu kabar baiknya apapun itu di kolom komentar. Apa salahnya mencoba, bukan? Belajar mengungkapkan itu perlu. Emang gak capek ya cuma jadi pemuja rahasia? Tahu gak, yang kamu takutin itu belum tentu bakal terjadi juga. Kesempatannya 50% kamu bakal diterima dan jadian, lalu 50%-nya lagi kamu bakal ditolak dan bakal dijadiin temen sama dia. Bahkan kamu punya opsi lain loh ketika ditolak. Kamu bisa aja jadi pantang menyerah buat ngejar dia. Tapi ingat, jangan sampai bikin dia risih. Jangan sampai juga bikin dia takut. Karena mengejar dan mencintai cukup sewajarnya saja. Tapi balik lagi sih, semua pilihan ada di tangan kamu. Kalau aku jujur ya, capek saat itu buat mendem perasaan yang semakin hari semakin menumpuk. Cinta itu mengubah kekasaran menjadi kelembutan, merubah orang tak berpendirian menjadi berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, merubah penderitaan menjadi bahagia. Dan juga cinta membawa perubahan-perubahan pada siang dan malam. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Cuma tanahnya lah yang berlain-lainan menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah oleh karena embun itu kedurjanaan, kedustaan, penipu, langkah serong, dan lain-lain perkara yang lainnya. Tetapi jika ia jatuh kepada tanah yang subur, di sana akan tumbuh kesucian, hati, keikhlasan, setia budi pekerti yang tinggi, dan lain-lain perangai yang terpuji. Sebuah kutipan dari Buya Hamka. Dan juga bukankah ketika makhluk mengalami jatuh cinta, timbul perasaan yang tak terbendung dan akhirnya menimbulkan rasa ingin memiliki? Bukankah begitu?
Tiada kisah cinta yang terbubur nokta, tiada pesta yang tanpa bubar, tiada pertemuan yang tanpa perpisahan, tiada perjalanan yang tanpa pulang. Saya dari Suara Aksara pamit. Terima kasih untuk semuanya karena udah dengerin podcast di episode kali ini. Ayo ungkapkan perasaannya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Kalau teman-teman ada cerita bisa komen di kolom komentar, atau enggak kirim cerita ke email @suaraaksara yang nantinya aku taruh di pin komentar. Saya Suara Aksara pamit. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye.